بالفضل والإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah dan semoga selalu dalam lindungannya, saya akan membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatus syaqawati arba'atun. Tanda-tanda orang itu, tandanya orang celaka ada 4. Tandanya orang celaka itu ada 4. Dalam mengarungi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, tentu ada konsekuensi dan sesuatu tersebut bisa menyebabkan kita selamat di dunia atau celaka di dunia. Yang kami sampaikan sekarang ini adalah tanda-tanda alamatus syaqawati, tanda-tanda orang yang celaka ada 4. Yang pertama, tanda orang yang celaka kehidupannya di dunia bagaimana? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisyanud dunubil almadiyah, yaitu melupakan perbuatan dosa yang telah lalu, mereka lupakan. Ini adalah tanda-tanda orang tersebut, orang celaka, ketika dia mengerjakan suatu perbuatan dosa, dia cepat melupakannya sehingga dia tidak bisa menintrospeksi diri. Sesungguhnya perbuatan dosa ini adalah perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke lumpur kehinaan. Lantas bagaimana kalau kita berbuat dosa, setelah berbuat dosa kita lupa? Alangkah lebih baiknya ketika kita berbuat dosa, maka hati kita merasa diawasi oleh Allah, merasa durhaka oleh Allah. Bagaimana caranya supaya kita tidak tergolong kepada orang yang celaka? Ketika kita berbuat dosa, maka barengilah dengan istighfar dan bertobat kepada Allah. Ini ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, tanda-tanda orang celaka, dzikrul hasanatil madiyah, yaitu menyebut kebaikan-kebaikannya. Giliran dia berbuat dosa lupa, giliran dia berbuat kebaikan dibaca tiap hari. Ini adalah tanda-tanda orang yang celaka. Ketika berbuat kebaikan disebut setiap hari. Setiap ketemu teman disebutkan kebaikannya. Setiap temu orang disebutkan kebaikannya. Inilah tanda-tanda yang kedua, tanda-tanda orang yang celaka. Dan tanda yang ketiga kata Rasulullah, wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya. Ketika dia melihat orang yang dunianya lebih
dia melihat orang yang kehidupan dunianya lebih bahagia. Dia melihat orang ketika dia melihat ila man fawqahu fid dunya. Dia melihat orang yang lebih kaya dibandingkan dirinya. Melihat ke atas, bukan melihat ke bawah. Ini adalah ciri-ciri orang yang ketiga. Ketika berurusan dengan dunia, dia melihat ke atas, melihat ke orang yang lebih berada, sehingga dia enggan untuk mensyukurinya. Sebenarnya ketika kita mengarungi kehidupan di dunia, ini adalah kunci pertama jika supaya kita tidak melihat kepada orang yang lebih atas, lihatlah orang yang di bawah kita. Justru dengan melihat orang yang di bawah kita, kita akan bersyukur. Ini yang ketiga, ini tanda-tanda orang yang celaka adalah orang yang tidak ridho dengan yang Allah berikan. Ini adalah tanda yang ketiga. Adapun tanda yang keempat, an-nadruhu ila man dunahu fid din. Dia melihat ke dunia, ke urusan agama, melihat ke bawah. Dia melihat urusan agama, melihat ke bawah, seakan-akan dia yang lebih pintar, seakan-akan dia yang lebih pandai, seakan-akan dia yang lebih berilmu, sehingga dia enggan untuk mencari ilmu. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengarungi kehidupan, dia dikatakan adillun mudillun, sudah sesat menyesatkan orang. Orang yang sudah merasa punya ilmu dan merasa dia orang yang paling pintar, inilah sesungguhnya orang yang paling bodoh. Sesungguhnya orang yang pintar atau orang yang berilmu tidak menampakkan keilmuannya, tidak menampakkan kealimannya. Karena sesungguhnya orang yang berilmu seperti ilmunya padi. Ketika dia tambah ilmunya, maka tambah tunduklah kepada Allah. Ini adalah ciri-ciri yang keempat. Oleh karena itu, marilah kita hindari ciri-ciri yang keempat ini, supaya kita dalam mengarungi kehidupan di dunia lebih lebih bahagia, dan marilah kita mengarungi kehidupan di dunia ini lebih berhati-hati ketika kita melakukan kesalahan, perbuatan dosa, barengilah dengan istighfar dan taubat. Dan ketika kita menyebut-nyebut kebaikan kita, maka beristighfarlah kepada Allah. Dan ingatlah kepada Allah bahwasanya apa yang kita lakukan dengan kebaikan tersebut atas izin Allah. Kalau kita memandang ada orang yang lebih kaya dibandingkan kita, maka lihatlah ke bawah kita, masih banyak orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang paling alim, bertemu dengan orang yang alim, maka lihatlah diri kita, belajarlah kepadanya. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang lebih bodoh daripada kita, jangan merasa kita lebih alim daripada mereka. Sesungguhnya merekalah yang lebih alim, yang lebih mulia daripada kita. Demikian, semoga kultum ini memberikan motivasi bagi kita semuanya, motivasi lebih baik lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita semuanya diberikan rahmat Allah dan diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ihdinas siratal mustaqim, siratal شكرا الله والحمد لله
syukran.